Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ahibba wal fudala? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di setiap waktu yang kita lewati, di setiap detiknya. Kemarin kita membahas tentang ujian yang diterima oleh orang-orang kafir. Apakah mereka bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, atau bahkan mereka sebaliknya kufur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan seperti halnya para pemilik kebun yang dimana mereka bersumpah namun tidak dibarengi dengan mengucapkan insyaallah taala. Maka di sana ashabul jannah, pemilik kebun tersebut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hangusnya perkebunan mereka. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada ayat setelahnya, pada ayat 36 sampai 43, halaman 22. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan bagaimana aqibatu lil muttaqin, akhir yang bahagia, akhir yang membawa keceriaan, akhir yang senantiasa ditunggu dan dinanti bagi orang-orang yang bertakwa. Balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dan janjikan akan terbayar di sana. Dan di ayat inilah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan hal-hal yang demikian yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berupa nikmatnya. Seperti biasa, kalian baca ayat yang 34 sampai 43. Silakan. Dengan bersuara tidak apa-apa, sambil melihat video baca. Ya, baik, syukron, jazakumullahu khairan bagi yang sudah membaca, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi yang cuma sekedar nonton tanpa membaca, tidak mengikuti instruksi yang Ustaz berikan. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Syarhul kalimat, innalil muttaqina ay alladzina taqaw rabbahum. Muttaqin adalah alladzina, orang-orang yang ittaqaw, yang mereka takut, rabbahum, kepada Tuhannya, fa'amanu bihi, yang mereka dimana beriman dan mengimani akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa wahaduhu, dan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, fattaqu bidzalika syirk wal ma'asi, dan mereka dengan ketakwaan mereka dan keimanan mereka menjauhi kesyirikan dan maksiat. Inda rabbihim jannatin na'im, ay lahum, bagi mereka muttaqun, orang-orang beriman, jannat, yaitu surga atau kebun-kebun, an-na'im, yang dimana di sana penuh dengan kenikmatan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, inda rabbihim azza wa jalla, di sisi Tuhan mereka azza wa jalla. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ay anuhifu fil hukm wa najuru fanaj'alul muslimin wal mujrimin mutasawiyain fil 'ata. Apakah Allah Subhanahu wa taala menanyakan, apakah kita akan menyamakan antara orang-orang beriman,
orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan orang-orang yang kufar, balasannya fil ata wal fadl wal jawab lah. Balasan dalam hal apa yang mereka lakukan di dunia, balasan dalam hal ganjaran yang mereka amalkan di dunia berupa amal soleh, tentu tidak. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. La, tidak yastawi sama ashabun nar, penghuni neraka, wa ashabul jannah, dengan penghuni surga. Tentulah tidak sama balasan antara keduanya. Am lakum kitabun fihi tadrusun ay taqra'un. Apakah kalian memiliki catatan di mana kalian, tadrusun di sini maknanya adalah taqra'un, yang kalian baca. Fa'amiltum biwasitatihi ma tad'un, dan kalian mengetahui apa-apa yang kalian prasangkakan berupa nikmat yang kalian duga dan kira akan kalian dapatkan di akhirat nanti. Innalakum fihi lama takhayyarun ay fawajadtum fil kitab alladhi taqra'una anna lakum fihi ma takhtarunahu. Kalian akan mendapatkan catatan apa yang ada di dalam catatan amal di akhirat nanti. Itu ma takhtarunahu, apa yang kalian pilih, berupa kekufuran, berupa bermaksiat pada Allah, berupa kalian mendustakan nabinya, berupa kalian mengingkari nabinya, berupa kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan terlihat. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun. Ay alakum uhud, apakah kalian memiliki perjanjian-perjanjian dengan kita, muthiqatun bil aiman, yang dikuatkan dengan sumpah-sumpah yang kalian lakukan. La nukhriju minha wala natahallal ila yaumil qiyamah, yang kalian di mana tidak akan keluar darinya sampai hari kiamat. Innalakum lama tahkumun ay a'tainakum uhudana alwathiqah anna lakum ma tahkumuna bihi li anfusikum kama tasyaun. Yaitu a'taina, kami akan berikan kum kepada kalian, uhudana alwathiqah, janji-janji kami yang kami persiapkan untuk orang-orang kufar. Anna lakum ma tahkumuna bihi li anfusikum, yang kalian telah memilih jalan menghukumi diri-diri kalian, kama tasyaun, sebagaimana kalian kehendaki. Salhum ayyuhum bidzalika za'im, ay salhum, sal, tanyakan, hum, kepada mereka, ya Rasulana, wahai utusan kami, an za'imihim, tentang pemuka mereka, alladzi yakfulu lahum madmun al-hukma, yang dimana pembesar-pembesar mereka menanggung segala apa yang dilakukan oleh bawahannya. Mereka mengira pembesarnya akan menolong pengikut-pengikutnya di akhirat nanti. Man annahum yu'tuna fil akhirah afdal mimma yu'ta al-mu'minun. Apakah mereka akan diberikan di akhirat itu lebih baik pemberiannya daripada apa yang diberikan oleh orang beriman. Am lahum syuraka ay a'indahum syuraka muwafiquna lahum fi hadzal ladzi qalu, atau mereka memiliki persekutuan-persekutuan yang menyetujui, sepakat terhadap mereka, madda'uhu wa hakamu bihi ila anfusihim wa huwa annahum yu'tuna anna afdala mimma yu'ta al-mu'minun yaumal qiyamah. Tapi sekutu-sekutu yang mereka persekutukan bahkan meyakini bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan
di akhirat nanti itu akan lebih utama pemberiannya kepada orang-orang beriman ketimbang orang-orang kufar. Tentulah orang-orang kufar tidaklah tempatnya di surganya Allah, melainkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Yang dimana pada hari yu'dhimul haul wa yashtadul karab wa yakshifu rabb an saqihil karim. Ini mana di sana tentulah bukan suatu kejadian yang biasa-biasa saja, dan namun huru-hara dan lingkungan yang kita rasakan ketika di akhirat tentulah berbeda dengan lingkungan yang kita rasakan di dunia ini. Yang dimana tatkala kita berada di sana kita merasa bingung sendiri karena besarnya kejadian tersebut, dan ketika di mana hari Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan betisnya. La yushbihuha syai'un 'indama ya'ti li faslil qada, yang dimana tidak ada menyerupainya untuk memutuskan suatu keputusan pada hari itu. Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, tatkala kita membicarakan ayat sifat di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sak, di mana kita fahami sak itu adalah betis, tentu kita tidak memahami betisnya Allah Subhanahu wa taala, saknya Allah Subhanahu wa taala sama dengan saknya seorang laki-laki yang kita ketahui. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah taala ketika membicarakan al-istiwa, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu ghairu ma'qul. Istiwa itu maklum, sesuatu yang diketahui maknanya. Wal kaifu, dan bagaimananya, ghairu ma'qul, tidak ketahui, tidak difahami bagaimana kaifnya, bagaimana bentuknya dan tata caranya. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya itu wajib. Maka teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, tatkala kita bersinggung dengan ayat sifat, cukup kita imani apa yang datang berupa lafaz tersebut dengan maknanya. Karena jelas tatkala kita membicarakan kepala, antara kepala kita dan kepala monyet tentu memiliki suatu perbedaan yang sangat signifikan. Apakah kita mau disamakan kepala kita dengan kepala monyet? Tentu tidak. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tatkala mengimani ayat-ayat sifat, itu adalah mengimani lafadznya dan maknanya, dan kemudian tidak menyerupakan dengan makhluknya, tidak membagaimanakan, tidak menolaknya, dan tidak pula mentakwilnya. Baik, kita lanjutkan. Tarhaquhum dhillah ay tagsyahum dhillatan ya laha min dhillah, yaitu mereka berada dalam kehinaan ketika hari kiamat tersebut. Laqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Qad kanu yud'auna fid dunya ila salah, yud'auna fid dunya ila salah wa hum salimuna min ayati illatin wa la yusalluna hatta la yasjudu takabburan wa ta'azzuma. Mereka orang kafir ketika di dunia, mereka disuruh oleh Allah melalui lisan Rasulnya untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka dalam keadaan sehat, tidak ada satupun penyakit yang mereka hinggapi, tapi mereka dengan rasa sombongnya mereka menolak untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna ayat qauluhu ta'ala inna lil muttaqina, ayat nuzilat raddan 'alal musyrikin alladziina idda'u mutawajjihina annahum idza bu'itsu yaumal qiyamah yu'tuna afdala mimma yu'tal mu'minun.
Ayat di sini diturunkan sebagai balasan, sebagai jawaban atas orang-orang musyrikin yang mereka mengira bahwasannya mereka akan diberikan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih sempurna dari apa yang Allah berikan kepada orang-orang mukminin. Qiyasan minhum ala halihim fid dunya, karena mereka mentakarnya, melihatnya keadaan mereka ketika di dunia. Orang-orang kufar ketika itu mereka berada di gelimang harta yang mewah, hidup berkecukupan, sedangkan orang-orang beriman tatkala itu berada serba kekurangan dan sebagainya. Dan kita ketahui surat adalah surat Makkiyah. Tentu ini adalah surat diturunkan di mana sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa-masa sulit yang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu. Haitsu kanu aghniya wal mu'minuna fuqara. Ketika mereka kaya sedangkan orang-orang mukmin berada pada kemiskinan. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina 'inda rabbihim yaumal qiyamah jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa di sisi Tuhan mereka adalah surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Ay jannat kulluha na'imun la syai'a fiha ghairuhu. Surga atau taman yang dimana di dalamnya semuanya kenikmatan, tidak ada kecuali kenikmatan. Tsumma qala fi radd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas alal musyrikin da'wahum, atas orang-orang musyrik, atas prasangka mereka bahwa mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih utama, lebih mulia daripada orang-orang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dengan istifhamat inkariyah, dengan menanyakan tapi bertujuan untuk mengingkari apa yang mereka yakini. Dan di antaranya adalah fanaj'alul muslimina alladziina aslamu lillahi wujuhahum wa ata'uhu bikulli jawarihim kal mujrimin alladziina ajramu ala anfusihim birtikabi akbaril kabair. Apakah kita akan menjadikan sama antara orang beriman yang mereka menyerahkan dirinya untuk Allah, mereka taat terhadap apa yang Allah perintahkan dengan segala apa yang mereka miliki dari anggota badan, kemudian menyamakannya dengan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka senantiasa berbuat kerusakan, berbuat kemungkaran terhadap diri-diri mereka, dengan mereka melakukan dosa besar dari sekian banyak dosa besar, bahkan mereka melakukan kesyirikan, wasairul mubiqat, dan dosa-dosa yang membuat binasa. Maka tentulah hal demikian berbeda di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang beriman dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang kufar. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Dan ini pertanyaan yang selanjutnya. A'indakum kitabun ja'akum bihi rasulun min indillah. Apakah kalian memiliki kitab yang dimana datang dari seorang utusan dari sisi Allah, taqra'una fihi hadzal hukm alladhi hakamtum bihi li anfusikum, ini mana kalian membaca, melihat hukum, ketetapan yang kalian kira dan kalian duga dan kalian sangka, berupa kalian akan mendapatkan nikmat yang besar, lebih besar dari nikmat yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman. Ini tentu istifham inkariyah, pertanyaan tapi untuk mengingkari mereka. Innalakum fihi lama takhayyarun, karena sesungguhnya mereka akan mendapati dalam kitab tersebut apa yang mereka pilih berupa kekufuran. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun. Atau mereka ada janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan
yang ada sehingga mereka mengatakan mereka akan mendapatkan nikmat yang besar? Apakah hal tersebut mereka didasari dengan data dan fakta? Wal jawab la. Dan jawabnya tentu tidak ada. Salhum ayyuhum bidzalika za'im, maka mintalah hal apa yang kalian prasangkakan kepada pembuka kalian. Dan maka tanyakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal demikian kepada orang-orang pembesar kufar ketika itu. Am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin, atau mereka memiliki syuraka, sekutu-sekutu yang mereka agung-agungkan, yang anggap mereka itu adalah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Datangkan mereka kalaulah sekiranya mereka itu orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Bihadil istifhamat al-inkariyah at-taqri'iyah as-sab'ah nafa ta'ala anhum kullu ma yumkinuhum an yatashabbatu bihi fi tashihi da'wahum al-batilah aqlan wa syar'an. Maka istifham pertanyaan inkari ini membantah prasangka orang-orang kafir bahwasanya mereka akan mendapatkan nikmat yang besar, yang agung, yang banyak ketimbang orang-orang yang beriman. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan mengkhabarkan bahwasanya yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un, yang dimana pada hari Allah Subhanahu wa taala singkapkan saknya, yang dimana mereka untuk diseru agar bersujud sedangkan mereka tidak mampu untuk bersujud. Karena apa? Karena pada hakikatnya mereka enggan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di dunia. Maka ketika di akhirat, ketika hari kiamat mereka diseru untuk bersujud, mereka tidak mampu untuk meletakkan dahi-dahi mereka di atas tanah. Maka teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nafas kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menegakkan tulang punggung kita, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk mampu mengangkat tangan kita, kemudian mulut kita seraya mengatakan Allahu Akbar, maka laksanakanlah salat. Jangan sampai umi kita, abi kita ngotot dulu, teriak dulu. Udah ngotot, udah teriak, kita nggak mau salat. Kalau kita sayang pada orang tua kita, perbanyaklah ibadah. Karena apa? Apa yang kita lakukan berupa ibadah akan sampai pahalanya kepada mereka. Kalau bagi teman-teman yang qadarallahu fa'ala ma syaa, Allah ambil orang yang tersayang di antara kita, maka hendaklah kita perbanyak ibadah dan kita doakan. Bukan malah kita menghukum diri kita dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat berupa games atau begadang dan sebagainya, tidak ada faedahnya. Maka teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, umur kita masih terlalu muda. Meskipun kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala ambil kembali nyawa dari kita. Kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala menghentikan detak jantung kita, menghentikan deru nafas kita, menghentikan denyut nadi kita. Maka teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, bersegeralah beramal soleh. Sedikit tapi berkelanjutan, itu sesuatu yang istimewa, itu sesuatu yang luar biasa, dan itulah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu indallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, "Adwamu wa in qalla." Amalan yang sedikit meskipun amalan yang berkelanjutan, wa in qalla, meskipun sedikit. Maka teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan,
Itulah pelajaran kita hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi ana dan antum semua. Tugasnya adalah kalian terjemahkan faidah dari ayat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan paling lambat jam 3 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.